Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis dari alkohol. Jadi, semua alkohol itu merupakan suatu zat yang tidak berwarna. Jadi dilihat dari warnanya, alkohol itu merupakan zat yang tidak berwarna. Kemudian wujudnya seperti apa ya? Wujud alkohol itu kalau dia rantainya pendek, maka wujudnya itu cair. Makin panjang rantai karbonnya, lama-lama cairannya itu makin kental sampai dengan alkohol yang rantai atomnya itu jumlahnya 12, rantai karbonnya jumlahnya 12 ke atas, wujudnya itu berupa padatan. Nah, di mana padatan tersebut tidak larut dalam air. Jadi alkohol yang rantainya pendek wujudnya cair, makin panjang dia jadi lebih kental, dan kalau rantai karbonnya 12 dia berwujud padat. Kemudian bagaimana titik didih dari alkohol? Jadi titik didih alkohol itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Yang merah di sini ini adalah titik didih alkana, yang biru adalah titik didih alkohol. Dengan jumlah atom karbon yang sama antara alkana dengan alkohol mempunyai titik didih yang jauh lebih tinggi daripada alkana. Nah, kenapa demikian? Ini penjelasan grafiknya ya, katanya titik didih alkohol itu selalu jauh lebih tinggi daripada alkana yang memiliki jumlah atom karbon yang sama. Kemudian titik didih alkohol meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Ya, kenapa semakin meningkat jumlah atom karbon titik didih makin tinggi? Yaitu karena MR-nya dulu sempat dibahas ya di Halo Alkana, karena MR-nya atau bobot molekulnya lebih besar sehingga jumlah elektronnya makin banyak, sehingga gaya tarik antar molekulnya juga menjadi lebih kuat. Nah, sekarang kenapa sih alkohol itu bisa memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkana, ya, jauh lebih tinggi daripada alkana? Nah, kenapa? Karena adanya pengaruh ikatan hidrogen. Jadi pada alkohol itu ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan antar molekul, ya. Jadi ini gaya antar molekul, bukan ikatan atom dengan atom, ya, yang memiliki kekuatan ikatan lebih tinggi daripada gaya van der Waals. Ya. Ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen dengan atom-atom yang memiliki nilai keelektronegatifan yang tinggi, yaitu atom F, O, dan N. Pada senyawa alkohol ada gugus OH. Nah, gugus OH ini menyebabkan si alkohol ini, ya, adanya O pada alkohol ini menyebabkan si alkohol bisa memiliki bisa ada pengaruh ikatan hidrogen pada senyawa alkohol ini, ya. Kenapa bisa ada ikatan hidrogen pada senyawa ini, pada senyawa alkohol? Karena alkohol mengandung gugus OH, di mana pada gugus OH itu ada atom O yang bisa tarik-menarik dengan atom H pada senyawa alkohol yang lain, ya. Nah, ini contoh senyawanya ya. Ini adalah alkohol. Pada alkohol ini ada O, ada H. Nah, OH pada alkohol yang satu itu bisa saling tarik-menarik dengan OH pada alkohol yang lain. Kalau ini alkohol 1, ini alkohol 2, sama-sama punya gugus OH. Jadi gugus O dan gugus H pada senyawa-senyawa alkohol ini, nah ini bisa mengalami ikatan hidrogen. Ya, jadi ada gaya tarik-menarik antara O pada senyawa kedua dengan H pada senyawa satu. Ya, begitu juga O pada senyawa yang pertama ini dengan H pada senyawa yang lain. Jadi ada gaya tarik-menarik yang cukup kuat yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, karena adanya ikatan hidrogen ini, maka ketika kita mau mendidihkan si zat ini, kalau mendidih itu kan berarti dari cair kita ubah menjadi gas, maka jarak antar partikelnya itu harus menjadi lebih jauh. Karena ada gaya hidrogen di sini, ada ikatan hidrogen di sini, maka butuh energi, butuh suhu yang cukup tinggi untuk memutuskan ikatannya, ya, memutuskan ikatan hidrogennya. Makanya titik didih alkohol itu lebih tinggi daripada alkana. Kemudian bagaimana dengan kelarutan dari alkohol? Ya, bisa kalian lihat di tabel ini, ternyata
alkohol yang memiliki bobot molekul yang rendah itu bisa larut dalam air, ya, bahkan mudah larut dalam air. Jadi ini alkohol dengan jumlah atom C 1, 2, dan 3 itu larut sempurna dalam air. Namun kalau misalnya jumlah rantai karbonnya makin panjang, maka kelarutannya itu lebih rendah di dalam air. Jadi kalau makin panjang, kelarutannya jadi lebih rendah. Artinya makin panjang rantai karbonnya, maka si senyawa alkohol ini makin tidak larut dalam air, ya. Nah, jadi kalau yang jumlah atom karbonnya 1, 2, dan 3 dia larut sempurna dalam air, tapi kalau jumlah atomnya 4, dia kurang larut dalam air, ya. Di sini ya ada nilai kelarutannya. Jadi kalau butanol, 1 butanol itu kelarutannya 8,3 gram per 100 mili. Jadi dalam 100 mili air cuma bisa larut 8,3 gram, ya. Tapi ternyata percabangan itu bisa meningkatkan kelarutan air. Kenapa seperti itu? Karena adanya cabang pada senyawa alkohol itu membuat si senyawa alkohol itu menjadi kurang polar, ya. Air sendiri merupakan senyawa yang polar. Perlu kalian ingat-ingat lagi ya, bahwa prinsip kelarutan itu adalah like dissolve like. Suatu senyawa itu suka larut pada yang mirip. Nah, air sifatnya polar. Alkohol adalah senyawa organik. Makin panjang rantai karbonnya, maka dia semakin nonpolar, ya. Kenapa rantai karbon yang rendah pada senyawa alkohol bisa memiliki sifat yang mudah larut dalam air? Karena pada senyawa alkohol, ya, sini pada senyawa alkohol itu ada dua ada dalam satu senyawa alkohol itu ada yang bersifat hidrofil, ada yang bersifat hidrofob, ya. Kenapa seperti itu? Jadi gugus OH pada senyawa alkohol, O-nya itu memiliki 2 pasangan elektron bebas. Adanya 2 pasangan elektron bebas pada gugus OH ini menyebabkan si bagian senyawa alkohol pada bagian gugus OH-nya itu cukup bersifat polar, ya. Artinya bagian alkohol yang sebelah sini dia hidrofil atau suka pada air, artinya dia bisa larut dalam air kalau yang sebelah sini. Nah, tapi untuk rantai karbonnya, ya, rantai alkilnya ini dia bersifat hidrofob. Kenapa hidrofob? Karena dia yang sebelah sini itu sifatnya non polar, ya. Jadi yang bagian rantai karbonnya itu sifatnya non polar. Makin panjang rantai karbon, maka si senyawa alkoholnya ini semakin bersifat nonpolar, makanya dia menjadi sukar larut dalam air. Nah, kalau yang rantai karbonnya masih pendek, cuma 1 sampai dengan 3, dia masih bisa sifat kepolarannya itu masih cukup kuat sehingga bisa larut dalam air. Tetapi kalau udah makin panjang, ya, rantai karbonnya, yang lebih kuat itu sifat nonpolarnya. Jadi makin panjang rantai karbon, dia semakin susah larut dalam air, ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang sifat fisik senyawa alkohol. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.